Uh, Kalau sekarang udah kelihatan apa namanya full screen apa belum? Udah selesai? Udah. Udah, oke. Okay. Nah, sekarang tuh kita bakal bahas tentang bahasa Panda. Dan bahasa Panda tuh sebenarnya maksudnya kayak ke pengkodean gitu ya. Ke kalau dulu kita pernah pernah tahu ada namanya, kalau kalian ingat, kalau aku sering ngomongin itu ada intinya dari PU tuh ada deduksi sama induksi gitu kan. Kalau yang induksi itu dari apa namanya, dari info-info, udah kita tahu info atau data gitu, terus nanti kita harus menentukan polanya, terus memperkirakan selanjutnya tuh bakal kayak gimana gitu. Nah, bahasa Panda tuh termasuk itu, tapi kenapa sih disebut bahasa Panda? Sebenarnya kalau induksi dan menentukan pola-pola tuh udah ada PU tuh soalnya dari dulu gitu ya. Cuman kalau yang Panda gitu, bentuk soalnya kayak gini, itu tuh baru ada 2020 ya, 2020. Dan itu tuh soalnya tuh karena soalnya bentuknya kayak kayak jadi suatu panda itu ngomong dengan bahasa aneh gitu. Habis itu kalau bahasanya kayak gini artinya kayak gini, kalau kayak gini artinya kayak gini. Makanya kalau pandanya mau ngomong kayak gini itu bahasanya tuh kayak gimana gitu. Tapi di bahasa panda ini nanti intinya kita kayak pengkodean gitu, kayak ya pengkodean menentukan pola-pola, entah itu nggak harus panda yang ngomong gitu sih, cuman ya nanti kita lihat sendiri. Nah, kalau dari teorinya bahasa panda itu merupakan bagian dari ilmu kriptografi. Nah, ilmu kriptografi itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari bahasanya, kripto itu artinya kriptos ya, artinya rahasia atau tersembunyi. Sedangkan graphein ini artinya menulis gitu. Jadi kriptografi atau kadang juga disebut sebagai ilmu persandian. Makanya tadi aku sebut bahasa Panda itu tentang kode-kode sandi-sandi gitu. Ya, itu adalah ilmu yang melibatkan matematika dan seni untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan informasi dengan menggunakan kode-kode tertentu. Matematika dan seni itu maksudnya nggak matematika matematika rumus-rumus itu ya, cuman uh, untuk logikanya tuh uh, kebanyakan logika ya, kita emang mengandalkan matematika gitu sih. Tapi nggak ngitung-ngitung, cuman kita melihat pola gitu. Nah, untuk jenis deskripsi atau cara untuk memecahkan kode dalam bahasa Panda. Jadi, simpelnya bahasa Panda tuh nggak harus, yang masuk dalam materi bahasa Panda tuh nggak harus apa namanya, nggak harus kayak suatu Panda ngomong ini terus nanti nanti kayak gimana, artinya dalam bahasa manusia tuh kayak gimana gitu, nggak harus kayak gitu. Cuman ada tipe-tipenya nih. Tipenya kalau di sini ada 3, kita baginya jadi 3, ada simple arrangement, direct substitution, sama cheaper substitution. Tapi kalau teorinya sih nggak di ini ya, nggak ditanyain gitu juga kayak kalau soal kayak gini termasuk simple arrangement atau apa gitu, enggak. Cuman kita ya harus ngerti aja sih gitu. Nah, yang pertama simple arrangement. Simple arrangement tuh ini kan kelihatan ya, kelihatan. Simple arrangement adalah memecahkan kode dengan menyelaraskan, mengurutkan atau menyusun kembali huruf-huruf dengan pola tertentu. Deskripsi seperti ini mewajibkan banyak karakter. Karakter itu bisa berupa huruf, angka, maupun simbol. Ya, pada kode sama dengan banyak karakter aslinya. Jadi, misalkan apa ya, buku gitu kan ada 4 karakter. Nah, yang kodenya itu nanti harus jumlahnya juga ada 4 gitu. Entah itu mau berupa huruf atau berupa angka atau berupa simbol kayak titik, tanda seru gitu. Itu terserah. Pokoknya panjangnya tuh panjang BUKU sama sama kodenya nanti itu tuh sama gitu hurufnya. Apa namanya, jumlahnya karakternya tuh ada 4 gitu, sama-sama 4. Deskripsi ini mudah diidentifikasi dengan melihat kesamaan karakter yang muncul pada kode dan kata aslinya. Contohnya, matahari itu nanti jadi akhir gitu kan. Nah, terus ini tuh apa namanya?
cara pengkodeannya tuh kayak gimana? Caranya tuh dibalikin loh. Ma jadi am, ta jadi at, ha jadi ah, rin jadi ir gitu. Jadi setiap dua suku ini itu dibalik gitu aja sih. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan juga MATAHAR ini kan ada 8 karakter ya. Yang kan yang ini pengkodeannya itu juga 8 karakter nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sesuai gitu ya. Dan olahraga juga tiap tiap 2 karakter ini dibalik jadi LO, AH jadi HA, terus ini dua dua dibalik, terus juga olahraga juga AG gitu kan. Terus yang kedua, tipe kedua tuh ada direct substitution. Ya, ini sorry, ada apa? Nah, direct substitution atau bahasa Indonesia itu penggantian langsung adalah metode deskripsi yang mengganti karakter, huruf atau angka atau simbol menjadi karakter lain yang penggunaannya konsisten pada kode yang bersangkutan. Contohnya apa ya? Misalkan buku gitu kan. Nah, B itu nanti jadi apa ya? Jadi titik tanda seru. Terus yang U-nya tuh nanti jadi apa ya? Jadi U-nya jadi baju gitu ya misalkan ya, terus K-nya tuh jadi tetap K misalkan. Nah terus U-nya yang tadi itu tetap sama, tetap yang U itu kan tadi kan baju gitu ya, jadi U-nya yang terakhir juga harus sama gitu. Jadinya buku tuh jadi tadi awalnya itu titik tanda seru baju K baju gitu ya, nanti dan selalu bisa kelihatan lah ya, kalau sekarang juga nggak apa-apa. Terus cheaper substitution. Deskripsi ini berkaitan dengan penggantian huruf atau kata tertentu menjadi huruf atau kata lain dengan pola dan penyusunan yang teratur. Umumnya kita diberikan pertanyaan dalam bahasa kode tertentu. Untuk menjawabnya, kita harus mencari pola agar kode tersebut dapat diterjemahkan sehingga dapat mengulangi arti. Nah, contohnya diketahui K itu sama dengan 5. Berarti yang ini tuh apa gitu jawabannya gitu kan. Jadi kalau ini penggantian huruf atau kata tertentu, kalau di sini huruf ya, huruf K diganti dengan 5 menjadi huruf atau kata lain. Nah, K sama dengan 5 itu maksudnya huruf K itu diganti dengan huruf kelima gitu. Jadi K-nya diganti jadi huruf E gitu. Huruf lain nanti juga diganti jadi huruf lain gitu. Untuk menjawabnya kita harus mencari pola agar kode tersebut. Nah, kan ini kan 5 ya loh. Apa namanya? K diganti jadi huruf kelima. Nah, untuk setiap A sampai Z ini yang kata asli itu juga harus diurutin gitu. Jadi kalau misalkan kan K, L, M, N, O itu kan urut ya. Nah, misalkan K itu kelima, L itu harus jadi huruf ke-6, M-nya harus jadi huruf ke-7, dan begitu seterusnya gitu. Sampai kalau udah Z nanti balik ke A lagi. Gitu. Jadi kalau ini emang agak lama sih. Jadi kalau H itu mungkin kalau kalian dapat soal kayak gini bisa kalian kerjain di akhir-akhir karena ini ngerjainnya agak lama. Dan kalian bisa bisa nulis A sampai Z kayak gini sih biar gampang. H tuh kalau kalau udah dibikin ini ya, ini kita cari H tuh sama dengan B. Terus K itu sama dengan E, X sama dengan R. Berarti tadi B, E, R ber. Nah, sedikit tips, kalau misalkan ada banyak banget, ini kalian tuh bisa kira-kira gitu loh. Kalau misalkan ber gitu, kalian kepikirannya apa? Kadang berapa gitu kan. Nah, coba kita cek N-nya tuh apa? Oh, N-nya H. Berarti mungkin berapakah kalau kita hitung karakternya, misalkan berapakah ya? Ini asumsi dulu ya, asumsi. Ini kan B, E, R, A, P, A, K, A, H gitu kan. Berapakah kan? Nah, mungkin jadinya bisa kalian asumsikan sebagai berapakah ini tuh. Jadi yang ini J sampai J ini nggak usah dihitung satu. Oh ya, kan ini kan ada G-nya berulang gitu kan, dan setiap G itu kan pasti diganti dengan karakter yang sama gitu kan. Jadi
tips lagi, jadi, kalian cari yang ininya sama, maksudnya ada karakternya tuh yang samanya banyak. Kalau ini J kan, nah J itu apa? J itu A. Jadi hampir kan apa namanya? Berarti benar gitu kan, asumsi kita tuh lebih mendekati kebenar gitu, kebenaran asumsi kita tuh lebih tinggi gitu kan. B E R A terus kan P A P A H gitu kan. Nah, bisa kalian cari gitu sih, berapakah N itu apa nih? H. Ini dia tuh tadi A ya, H, dia itu S, hasil gitu kan. Hasil, kita ngira-ngira aja sih. Terus hasil juga ada 5 kan, HASIL, dan ini juga 5 apa. Maksudnya karakternya tuh ada 5. Terus J itu, dia apa? D, DA, DA, X itu apa nih? XR, berapakah hasil dari apa gitu. Terus ini terus dijawab, itu deh gampang kan. Nah udah sih, mungkin kalian ada yang mau nanya dulu atau udah paham? Kalau teorinya itu aja sih. Ayah, Cecil, Jika, atau Jasmine ada yang mau nanya tentang teorinya bahasa Panda? Udah? Kayaknya udah pada paham ya. Kalau udah paham, oke, aman. Kalau aman, kita langsung ke latihan soal. Kayaknya kita kerjain bareng dulu ya untuk yang ini. Ini juga simple sih, simple cuman hitungnya yang banyak. Jika pada suatu bahasa pengkodean, precious dikodekan sebagai ini, maka bahasa pengkodean untuk impresif adalah, kita curiga dulu nih, kira-kira untuk satu huruf itu dikodekan oleh satu angka atau 2 angka. Kalau kita hitung precious itu ada 7 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan ini angkanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan nggak sama ya, nggak sama 11, kalau kali 2-nya juga nggak mungkin. Kalau 7 kali 2 itu 14 ya, sedangkan ini 11. Tapi kalau berarti ada kemungkinan precious ini ada, misalkan P itu dikodekan oleh 2 angka, sedangkan E itu dikodekan oleh 1 angka, gitu, ada kemungkinan gitu kan. Nah, kalau kalian mikirnya kayak gitu, berarti langsung ini dong, kayak misalkan A itu ke 1, tapi setelah ke 9 atau ke 10, maksudnya yang kayak belasan gitu atau puluhan, itu enggak ngulang, kayak enggak dari 0 gitu, enggak, misalkan udah 8, 7, 9, enggak 0 lagi, tapi lanjutin 11, 12, 13 itu, dan di sini enggak ada penghubungnya gitu. Dan kalau diurutin alfabet itu P itu ternyata huruf ke-16. Mungkin kalian bisa hafalin untuk huruf ke-10, ke-20 gitu, atau huruf berapa, jadi hitungnya bisa lebih cepat gitu untuk P-nya nanti. Nah, P itu 16, R itu 18, 19. Jangan pada pengkodeannya dituliskan ini, artinya ada metode penyusunan secara terbalik. Oh, ya, kalau P-nya tuh 16, R-nya tuh 18, E itu ternyata dihitung 5. Nah, kalau kalian curiga, ini kan enggak 16 gitu ya, kayak angkanya tuh beda banget gitu. Tapi ternyata kalau dari bawah itu ada 6, ada 8, ada 5 gitu loh. Dan ternyata ini kalau kita lihat dari kiri, dari kanan, maksudnya pojok kanan itu, ini bener nih 16, terus 18, terus 5 gitu kan. Kita pasti lagi, C itu huruf ketiga gitu kan. Berarti abis 5 nih, ketiga itu keberapa? Itu 9, berarti 9. Dan kalau kalian males ngitung, terus
langsung aja nih S tuh ke 19 dan ternyata 91 gitu, dibalikan. Berarti benar nih. Kemungkinan benernya gede gitu. Artinya ada metode penyusunan penulisan secara terbalik dan ini terbalik benar ya. Dan sehingga untuk impresif itu untuk impresif kita juga harus hitung satu-satu. Untuk itu ke 9 M13 dan di jawabannya nanti dikodekan secara terbalik gitu. Jadi hitungnya itu 9, M-nya 13, berarti 1 3 gitu. Nulisnya tuh dari kanan gitu. Masih gampang ya kayaknya kalau yang ini. Cuman banyak aja gitu. Enggak banyak sih kalau kalian uh, rajin. Kalau kalian sering hitung huruf alfabet beberapa adalah apa itu kayaknya nggak apa gitu. Yang kedua, kan nggak bisa untuk kedua kita bahas bareng lagi aja. Mungkin untuk soal ketiga nanti kita nyobain misalnya. Nah untuk kedua tuh sebenarnya uh, mirip kayak gini juga. Cuman kita lihat coba. J itu sama dengan 4. Ada kemungkinan J itu sama dengan B atau J itu berapa? Ya kalau di sini langsung J sama dengan B gitu. Atau kemungkinan apa namanya mungkin kalau kalian mikir mikir pakai cara yang lain tuh J itu J itu J ditambah 4 huruf gitu loh. Jadi J K L M N gitu. Nah kalian bisa cobain satu-satu sebenarnya dari S G Z G itu kan 4 kata doang ya. Nah, kalau misalkan J sama dengan D dan lainnya mengikuti kayak gini misalkan J K L M N itu jadi D E F G H itu nanti yang huruf pertama yang kata pertama itu nyambung nggak tulisannya. Kalau nggak nyambung berarti pakai pola yang lain. Tapi kalau udah nyambung itu ya udah pakai ini gitu. Misalkan yang kata pertama tuh panjang banget, kalian bisa cari yang tengah dulu gitu. Jadi memastikan untuk polanya tuh bener dulu, baru dihitung semuanya. Nah, ini kayak tadi itu ya, S itu M, J itu A ya tadi ya. Enggak, J A itu tadi kalau E sih. Berarti, oh iya, oh iya tadi yang K sama dengan 5 ya, yang di soal awal. Ini K sama dengan 5 dan ini J sama dengan 4, berarti sama kayak tadi. S itu M, berarti MA titik-titik A gitu, zatnya T, berarti mata gitu kan. Nah, mata itu kan udah membentuk kata yang benar gitu kan, yang ada di KBBI gitulah istilahnya. Berarti bisa aja polanya benar. Nah, berarti terus sekarang kita cari yang ini, yang kata kedua, G-nya tuh tadi A kan. Terus yang A-nya tuh apa nih? Berarti UA terus ya di sini kan berapa mata uang Argentina apa peso gitu. Ini pengetahuan umum sih, cuman kalau PU yang di UTBK kayaknya nggak sampai pengetahuan umum kayak gini ditanyain. Oke, sudah paham? Gampang lah ya. Kayaknya ini deh, mungkin ini ini gampang banget sih. Aku tungguin ya jawabannya. 1 menit aja bisa sih. 30 detik bisa. Coba deh buat soal ini dicoba dulu. Aku tungguin jawabannya. Bisa di bisa kalian ambil. Menurut kalian apa jawabannya? Atau kalian bisa? Atau langsung open mic aja nggak apa-apa?
Hasil bilang C. Oke, bebas ya. Bisa juga bilang C. Iya sih benar. Dan ini kayak contohnya tadi ya. AB itu jadi BA, LA jadi AL, SI jadi IS. Berarti setiap dua karakter itu dibalik gitu. Gampang kan? Terus mesti kalian juga lihat apa ya? Nggak susah juga maksudnya ada A, B, L, A, S, ada A, B, L, S gitu. Dan ini juga terdiri dari A, B, L, S juga. Nggak loncat banyak. Berarti Chandra itu CA dibalik jadi AC, terus ND dibalik jadi DA, DN, sorry, DN, terus RAT jadi AR. Berarti yang C. Oke, benar ya. Dan sekarang uh, aku tahu kalian kayaknya males kalau dari ini, kita langsung bahas aja ya. Saya banyak banget. Satu sama dengan 12. Berarti, um, tapi kalau kalian mau latihan bagus sih buat latihan sebenarnya. Cuman ya kita bahas aja yang ini. Satu sama dengan 12 dan huruf ke-12 adalah L gitu. Berarti kita urutin dari H, habis 1, I, J, K, L, M, N, sampai Z, terus balik lagi ke A, B, C, sampai J. Dan H-nya sudah, jadi nggak perlu diulangi. Terus huruf ke-12 itu L. Terus langsung kita tulis L, M, N, O, P, Q, sampai Z, ke A lagi, dan sampai ke. Terus satu-satu deh di apa di itu nggak dihitung juga sih, dilihat. Nah, L tuh P, A tuh apa nih, A tuh E, jadi P E ini benar-benar tinggal lama soalnya. Oh ya, oke deh. Benar, L tuh P ya, P, E, S, coba W, P, E, W, ini kayaknya salah deh. Kawan-kawannya yang termasuk insakta adalah guys, kalian merasa ini benar atau emang salah nih? Coba chat dong atau omit dong. Kalau atau kalian menemukan pola lain gitu. Oke, halo. Menurut Cecil atau Dika atau Ayas Jasmine gimana? Kok beda ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Benar. Oh, kayaknya kalau ini tuh kebaliknya ya. Kalau L tuh jadi H. Terus A tuh jadi B. Kok bisa sih? Mungkin kita skip aja. Atau Cecil, Dika, Ayas, sama Jasmine, menurut kalian gimana? Kita skip dulu ya. Jadi kita balik ke sini lagi. Coba ini deh. Nah, kalau tipe soal yang kayak gini tuh tipe soal-soal baru sih. Dan itu masih gampang sih. Oh, enggak gampang. Ya, ini gampang sih, gampang. Maksudnya belum satu kalimat gitu. Kalian coba dulu ya. Aku sambil lihat yang tadi. Jadi kalau udah, omit aja.
kata Cecil udah bener gitu Kak. Kadang-kadang aku cobain dari macam saja urutan. Cecil, kalau kamu gimana yang soal ini? Nemunya gimana coba Cecil? Bisa unik gak? Oh, saya yang ini ya tadi ya. Berarti yang nomor 5 ya. Yang nomor berapa tuh ya? Oh, oke, 65. Kita bahas nomor 5 dulu ya. Nah, kalau ada kayak gini, ini tuh kita samain. Jadi misalkan rumah burung sama burung biru. Itu tuh kan kata yang sama tuh kan burung ya. Berarti ada di antara dua dua kata ini tuh yang sama itu pasti artinya burung gitu. Dan ini morfir, kalau kita lihat yang sama itu tuh ada morfir, ini morfir kuat sama bilmorfir. Itu berarti morfirnya artinya burung. Terus eh, karena morfirnya itu artinya burung, berarti sisa bil ini kan, BEEL gitu. Jadi bilnya ini pasti artinya biru gitu. Dan di sini ada bil lagi, berarti bil itu pasti biru. Ini biru kan. Asal kak, oke, yes, nggak apa-apa santai. Coba Ayes, kata Ayes ganti jawaban bukan A. Oke, kak, kita lihat. Berarti kainnya itu CLAK ini, kelak ini ya. Nah, ini morfirnya burung, kuat itu rumah karena morfirnya udah dipakai buat burung, berarti kuatnya pasti rumah dan bilnya itu biru ya, harusnya ini biru. Maaf, biru, terus kelasnya tuh kain. Nah, kalau di sini, kalau di bahasa Panda itu kita selain memperhatikan kosakatanya morfir artinya burung, itu kita kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya grammar gitu. Atau kalau bahasa Indonesia kata bahasa gitu. Kan grammarnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan beda gitu kayak. Jadi nggak bisa langsung uh, per satu kata gitu, per satu kata diterjemahin gitu beda grammarnya. Dan begitu juga di bahasa Panda itu tuh bisa jadi dibalik-balik gitu. Nah, kalau di sini rumah burung itu kan tadi burungnya morfir ya, udah kita setujui berarti susunannya adalah burung rumah. Sedangkan kalau yang artinya burung biru itu biru burung gitu. Jadi berarti grammarnya si soal nomor 5 ini tuh dibalik gitu. Jadinya kalau ditanyain pagar rumah nanti pasti akan rumah pagar gitu. Dan rumah di sini ini udah kita tentukan kuat kan, karena tadi morfir burung berarti kuatnya rumah, berarti di di depannya tuh pasti pasti kuat. Tapi pagarnya kan kita nggak tahu ya, karena pagarnya nggak tahu dan pasti pagarnya tuh bukan antara morfir kuat bil kuat gitu. Jadi pasti depannya kuat, karena yang depannya kuat cuma C, berarti yang C gitu jawabannya. Kalau misalnya yang B itu ada kuat morfir gitu ya. Misalkan yang B kuat morfir dan yang C kuat hunde gitu. Nah, karena morfir itu burung, berarti yang kuat morfir itu pasti salah. Pasti kuat hunde ini jawabannya gitu ya. Apakah udah paham? Atau ada yang mau ditanyain? Bingung gitu? Gimana gimana? Kakak, oke kita lanjut ya. Nah, mau nyoba nggak? Nyoba dulu ya. Aku tunggu. Kelihatan kan ya ini?
Ini kayak tadi gitu sih, cuman yang ini agak panjang gitu kata-katanya. Aku nunggu 1 menit aja deh. Kalau kurang dari 1 menit ada 2 orang yang jawab, langsung bahas. Kata Cecil B. Kita lihat ya. Um, aduh, kayaknya enggak. Jadi, sorry bentar. Jadi di sini kita punya data kalau Klimo, Klim 0 ya sebenarnya, tapi kita sebut aja Klimo gitu. Klimo itu artinya harimau, sedangkan Ceba itu artinya kera. Terus Ceba O Klimo Asbrata itu artinya harimau membenci kera. Nah, kalau bahasa Panda gitu kan, bahasa kayak ginian, pengkodean kayak ginian, selain kita tentuin kosakatanya, kita juga harus tentuin grammarnya gitu kan. Grammarnya mereka tuh kayak gimana, tata bahasanya tuh kayak gimana gitu. Bahasa buatan manakah yang memiliki arti kera membenci harimau? Nah, karena di sini udah ada kalimat lengkap, dan kalimat lengkap itu pasti mengandung grammar. Sedangkan kalau ini kan cuma kosakata, kita nggak tahu grammarnya kayak gimana. Nah, jadi kita harus harus analisis nih, Kak, contoh kalimatnya tuh grammarnya kayak gimana. Jadi aku tulis ulang di sini. Ceba oklimuas brata itu artinya apa? Nah, kita abaikan dulu ya yang harimau membenci kera ini. Kita analisis dulu ini ya. Ceba itu artinya kera kan di sini di soalnya. Berarti kita tulis kera gitu. Ini untuk menganalisis harimaunya. Terus sedangkan Klimo itu harimau, dan Klimo tuh ada di tengah-tengah sini. Ini nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi berarti harimau tuh, berarti ini tuh ada tambahan O, harimau, as gitu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ada yang bingung, itu kayak menyapu misalkan. Nah itu kan kata 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 apa ya? Kata utamanya itu kan sapu kan, tapi kita kasih imbuhan menya gitu. Nah ini tuh juga imbuhan nih, imbuhan o dan akhiran as gitu. Terus berata, berata kita nggak tahu artinya, nggak masalah. Dan kemungkinan besar beratanya tuh artinya membenci, karena di sini ada 3 kata gitu kan, dan di sini juga 3 kata. Dan yang harimau ini kan sebagai subjek ya, kalau kalian ingat di bahasa Indonesia masih sering bahas ya di bahasa Indonesia, harimau membenci kera, berarti harimau itu subjeknya yang melakukan kata kerja itu, terus membenci itu adalah kata kerjanya. Membenci adalah kata kerja, terus keranya itu adalah objek. Berarti yang dikasih imbuhan itu adalah subjeknya, tapi subjeknya diletakkan di tengah-tengah. Jadi grammarnya itu objek O apa nih? Subjek, as, terus berata itu adalah verb, adalah kata kerja gitu. Terus sama as itu adalah imbuhan. Nah, sekarang udah kita analisis kan
grammarnya gitu gimana. Jadi untuk mengatakan harimau membenci kera itu harus kera oh harimau as brata gitu. Dan brata artinya membenci. Berarti kalau misalkan kita bahasain ya kera oh harimau as membenci itu. Sekarang untuk soalnya kera membenci harimau. Kita tulis di sini. Karena yang tadi ini keranya tuh yang objeknya didahulukan ya. Jadi kita nggak boleh ceba, berata, harimau as itu kita nggak boleh. Kita harus urut gitu. Karena di sini kalau di soal yang suruh kita nyari itu objeknya adalah harimau ya. Berarti harimau, terus subjeknya yang di sini, ini subjeknya itu adalah kera. Berarti kera dan subjeknya harus dikasih o sama as gitu kan. Harus dikasih imbuhan. Berarti yang dikasih imbuhan sekarang keranya bukan harimaunya. Terus verbnya atau kata kerjanya itu di paling akhir sini gitu. Berarti kalau udah kita samain ini grammarnya antara contoh sama soal yang harus kita, maksudnya dari soalnya yang harus kita cari gitu, itu udah sama kan? Apa nih? Objek, imbuhan, subjek, sorry. Iya benar-benar. Objek, imbuhan O, subjek, terus imbuhan AS, terus maksudnya akhiran AS, terus kata kerja gitu. Baru kalau udah kita tentuin strukturnya, baru kita translate satu-satu. Harimau tuh klim 0 gitu kan. Berarti ini klim 0, terus kera tuh ceba, berarti kera ini diganti ceba, berarti O ceba as brata gitu. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Apakah benar? Ya, B. Kalau mungkin tadi C itu ceba, klimo, mungkin kalau oh mungkin tadi tadi yang oh iya tadi jawab B deng. Ya benar-benar. Kamu benar hasil. Ada yang bingung? Kayaknya mulai bingung di sini kecuali kalau kalian udah sering belajar ini sih. Dan pasti udah sering belajar ini sih. Udah paham atau ada yang bingung? Sebelum kita lanjut ke soal-soal lagi. Isinya soal semua sih habis ini. Bisa on mic dong yang paham maupun bingung. Atau chat. Lumayan paham, Kak? Oke, Ayes. Kalau nggak paham, langsung ngomong aja ya. Boleh langsung on mic kok. Pas aku ngejelasin. Langsung kayak bentar-bentar. Kalau sampai sekarang aman, Kak? Oke, jika tip aman ya. Sekarang soal lagi. Ini lebih gampang juga. Ini kayak contoh soal yang tadi. Coba dong dicoba dulu. Aku pengen tahu menurut kalian jawabannya apa. Aku tungguin semenit atau 30 detik ya. Coba aku tungguin 30 detik buat latihan. Kan UTBK mesti waktunya dikit ya. Aku aku timernya 30 detik. Mantap, udah 30 detik. Uh, bentar. Ini tadi siapa yang jawab? Zika, Jasmine, sama Cecil. Jawab E semua ya. Kompak ya. Mari kita lihat. Ada lagi yang jawab. Ayas juga jawab A. Oke. Nggak apa-apa Ayas, cuman telat 1 detik kok.
2 detik deh paling. Nah, untuk ini kita nentuin kosakatanya dulu kan. Kosakata habis itu grammar gitu ya. Oh ya, kalian bener karena ini buku tamu dan buku gambar, berarti dari 2 contoh ini bisa kita tentuin kosakata untuk bukunya tuh apa sih gitu. Nah, berarti kita cari bentukan kata yang mirip gitu antara dua kata ini apa. Ternyata uop inilah. Ini kan UWOP dan sama-sama di belakang kan, dan untuk terjemahannya juga sama-sama di depan, berarti pasti uop itu adalah buku artinya. Terus yang ketiga ada ruang tamu, dan ini juga buku tamu. Tamu udah bisa lah ya, tamu berarti kalau uopnya untuk buku, berarti QRTR ini artinya adalah tamu gitu. QRTR adalah tamu. Sedangkan karena QRTR adalah tamu, berarti Sindu itu adalah ruangan gitu. Ruang, maksudnya ruang. Kalau ruangan pasti nanti beda lagi. Kalau misalkan ada. Bahasa buatan manakah yang paling mungkin memiliki arti ruang makan? Kita udah dapat kosakata untuk ruang, tapi untuk grammarnya kita belum tahu kan. Bentar lagi tahu. Nah, kita analisis satu aja nih. Satu bisa buku tamu, boleh analisis untuk buku tamu, atau analisis untuk ruang tamu juga boleh. Ini mah buku tamu ya nggak sih? Quersindu. Oh, enggak. Ini ruang tamu bener. Ini pakai yang ruang tamu. Ruang tamu itu adalah Quersindu, sedangkan Quer itu tadi udah kita tentuin adalah tamu. Sedangkan Sindu itu adalah apa nih tadi? Sindu adalah ruang. Berarti kita abaikan yang arti sebenarnya dulu ya. Jadi tipsnya kalian arti sebenarnya sama dengan bahasa pandanya. Terus setelah itu abaikan arti sebenarnya, kalian artiin bahasa pandanya itu satu-satu gitu. Jadi artinya kalian anggap artinya bukan ruang tamu, tapi kalian anggap artinya tanpa grammar gitu, hanya kosakata tanpa grammar gitu. Jadi quarto adalah tamu, sedangkan sindu adalah ruang. Berarti ini artinya adalah ruang tamu gitu. Kalau tanpa grammar itu artinya adalah tamu ruang, sorry. Tamu ruang, tapi ternyata ditambahin grammar, itu artinya adalah ruang tamu. Berarti grammarnya tuh gimana? Berarti grammarnya adalah dibalik. Berarti kalau misalkan kita mau cari ruang makan ini kan nanti kita nyarinya harus yang sudah bergrammar gitu kan, sudah include grammar gitu. Tapi karena kita gampangnya, kalau kita mempelajari bahasa baru itu kan gampangnya tanpa grammar dulu ya. Berarti kita untuk menentukan kosakatanya kita nggak pakai grammar dulu. Berarti kalau nggak pakai grammar nanti akan jadi makan ruang. Iya, akan jadi makan ruang gitu. Berarti makannya itu kita nggak tahu apa, tapi nggak apa-apa, kita lewatin aja. Sedangkan ruangnya udah tahu sindu gitu. Berarti pasti titik-titik-titik sindu gitu. Dan yang ada titik-titik-titik sindu itu cuman yang Sedangkan yang B ini kan sindu titik-titik, bisa aja kita nggak tahu sih makan tuh artinya sebagai freeze atau proto. Oh, ternyata kita tahu. Nih ya, kan kita harus pakai grammar ya, dan kalau pakai grammar tuh harus makan ruang gitu. Dan yang apa namanya, yang susunannya makan ruang itu cuman yang karena ruang tuh kan sindu ya, dan sindunya tuh harus di belakang gitu loh. Nggak boleh ruang makan, tapi harus makan ruang gitu. Dan ruangnya harus di belakang, dan ruang itu tadi artinya adalah sindu, berarti sindunya harus ada di belakang. Berarti jawabannya Tapi kalau misalkan kalian belum mikir grammarnya dulu, baru mikir kosakatanya dulu, yang ada sindunya kan 2 ya. Tapi yang ini tuh freeze. Sedangkan freeze itu, tadi kan uap tuh kan buku ya, kita udah tentukan. Ini, uap tuh buku. Dan sisanya adalah freeze. Nah, freeze itu berarti artinya gambar. Berarti nggak mungkin dong ruang gambar atau gambar ruang gitu. Karena di sini jelas-jelas gambar sama makan tuh beda gitu. Berarti
Kalau proto di sini nggak ada datanya, tapi kemungkinan besar proto ini adalah artinya makan gitu. Karena nggak mungkin kalau kita pakai freeze, jadi ya ruang gambar gitu. Berarti jawabannya Oke. Okay. Udah pada paham? Soal yang ini atau dari penjelasan aku ada yang dibingungin nggak? Boleh dong reaksinya. Chat atau on mic. Nggak ada ya? Aman. Oke, okay, Jasmine. Saya juga bilang aman, Kak. Oke, okay, siap. Soal berikutnya. Coba deh, kalian cobain. 30 detik lagi ya, kayaknya asik ya. Atau kalau belum banyak yang jawab, nanti 45 detik. Kita cobain 30 detik dulu. Akan. 15 detik lagi. Udah 45 detik ya, gak apa-apa. Cecil, oke, Jasmine juga udah berhasil jawab. Dan Cecil tadi cepet banget jawabnya. Pas kurang 15 detik tuh udah jawab. Mantap. Jika juga ya, mantap. 1 menit bisa lah kalian, berarti. Kita bahas jawabannya C. Apakah tadi kalian jawab C? Ya, kalian jawab C semua. Ya. Di sini kita bisa tentuin dulu kosakatanya. Kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia itu nanti kita dikasih contoh divisi kesenian dan olahraga sama insi gemar olahraga. Itu kan yang sama kan kata olahraganya. Berarti di bahasa Pandainya itu ada satu kata yang sama itu pasti artinya olahraga dan di sini nimai gitu. Berarti nimai itu pasti artinya olahraga gitu. Terus kalau nama orang ini udah pasti ya sama ya. Berarti untuk gemar itu artinya nanti krosa gitu. Bahasa buat manakah yang artinya Trisa gemar kesenian gitu. Um, Kalau untuk insi gemar olahraga itu kan berat kan di sini insi krosa nimai, sedangkan nimai itu udah jelas-jelas olahraga. Berarti insi krosa tuh kita nggak tahu apa, tulis aja krosa gitu, dan nimai itu artinya olahraga gitu. Berarti krosa tuh artinya gemar gitu. Dan ini kebetulan grammarnya tuh sama kayak grammar bahasa Indonesia kita. Jadi untuk Trisa Gemar olahraga ini tinggal ditranslate satu-satu aja, nggak perlu pakai grammar-grammaran gitu. Nah, sorry, maksudnya Trisa Gemar kesenian ya. Trisa tetap Trisa karena nama orang, dan Gemar tuh tadi di sini Krosa. Terus kesenian. Nah, kesenian tuh kita nggak tahu nih. Ini kan divisi kesenian dan olahraga, sedangkan olahraganya Nimai. Berarti kesenian tuh nggak mungkin Nimai gitu. Berarti antara Popula, Koesia, atau OI gitu. Jadi Trisa, Krosa, titik-titik-titik gitu. Kita lihat di pilihannya. Trisa Popula nggak kan? Tadi Trisa Kurosa gitu kan. Nah, yang Trisa Krosa itu cuman ada B sama C. Ya, cuman ada B sama C. Terus yang ini kan ada 3 kata ya, 1, 2, 3 gitu ya. Dan sorry, kalau misalkan sama olahraganya itu ada 4 dan yang di bahasa Pandainya juga ada 4. Berarti
untuk satu kata ini direpresentasikan oleh satu kata juga. Jadi pasti ini satu-satu, enggak Koisia Oi buat kesenian itu bukan, tapi salah satu antara Popula atau Koisia atau Oi itu pasti kesenian gitu. Jadi kita milihnya yang satu aja, yang satu kata gitu. Dan ternyata jawabannya adalah C. Bener ya kalian semua tadi. Mantap. Oke. Yang ini dong. Ini juga gampang. 30 detik ya. Kalau nanti belum, aku terusin sampai 45 detik. Yang jawab baru Ayas. Aku tambahin 15 detik ya. Atau 20 atau 30. Udah nih. Sudah ada yang jawab lagi. Bentar. Sudah, kita bahas aja ya. Apakah kalian butuh waktu lagi sambil kalian menghitung atau sambil kita bahas bareng aja ya? Suaraku masih aman kan? Aman kayaknya. Halo, tes. Aman kan? Ya, aman berarti. Ini aman kan? Halo, apakah suaraku aman? Aman, Kak, aman. Oke, siap. Nah, B, bener tadi Ayas, B. Manakah kode yang tepat untuk kalau bundar topi? Dan saya tidak bundar, ada dua nih, soalnya ada dua. Untuk LUB itu topi saya bundar. Terus UBL, LNC, UBM gitu, berarti dari sini bisa kita asumsikan yang kemungkinan besar asumsi itu benar. Itu untuk satu kata itu dikodekan oleh satu huruf gitu, atau satu karakter atau satu huruf bisa juga. Terus kita bandingin dari dua contoh. Itu kan topi saya bundar sama bundar topi saya. Itu ada kata yang sama, tapi dibalik jadi topi saya bundar. Nah, bundar ini bundar gitu. Bundar tuh benar-benar. Oh, di sini kita belum bisa tahu ya berarti ya. Bundar tuh apa? Oh, bisa deng. Bundar tuh adalah L karena topi saya itu satu paket. Dan ini udah UB dan UB gitu, itu UB-nya nggak pernah terpisah, sedangkan L-nya pasti yang misah sendiri gitu. Berarti bundarnya itu adalah L gitu. Kita catat gitu kan. Terus topi saya nggak apa-apa, kita nggak tahu topi itu apa, saya tuh apa, tapi kita bisa tahu kalau topi saya itu adalah UB gitu. Kita catat dulu di sini. Untuk selanjutnya,
kalau tidak bundar, nah kan ada bundar lagi kan, dan ada L, dan di sini bundarnya juga di akhir kalimat, dan di sini juga di akhir kalimat. Terus L-nya di awal kalimat, di sini ada awal kalimat. Berarti nanti untuk grammarnya, walaupun kita masih kita ngurusin kosakatanya dulu aja ya. Berarti bundar tuh ada L, sama ya. Kalau tidak tuh antara kalau tidak tuh adalah N C. Tapi kalau kita tuh nggak tahu apakah kalau itu N atau kalau itu adalah C. Kita nggak tahu. Tidak itu adalah N atau tidak itu adalah C, kita belum tahu gitu. Terus UBM. Nah, UB itu kan topi saya ya. Di sini topi saya gitu. Dan topi saya ini adalah UB gitu. Berarti yang M-nya itu adalah bukan. Kita catat di sini. Terus kita udah bisa sebanyak mungkin menentukan kosakatanya. Sekarang polanya atau grammar yang tadi kita sebut sebagai grammar atau tata bahasanya gitu, kita lihat satu-satu kan. LUB itu arti sebenarnya adalah topi saya bundar. Tapi kalau arti tanpa grammar, tanpa tata bahasa itu kita artiin satu-satu aja. Jadi L itu adalah bundar dan UB itu adalah topi saya gitu. Nggak harus dipisah yang topi saya itu. Jadi topi saya itu adalah UB gitu aja. Terus yang kedua UBL. Oh bentar, aku belum pakai pointer. Wait. Nah terus yang UBL itu artinya adalah bundar topi saya. Kalau arti sebenarnya ya. Tapi kalau arti yang gampangannya, yang hanya kosakatanya, kita tinggal tulis aja UB itu tadi ada topi saya kan. Berarti topi saya L-nya adalah bundar gitu. Jadi topi saya bundar. Kalau yang ini jadi dibalik gitu loh. Jadi yang kata terakhir itu nanti pada pengkodeannya diletakkan di huruf pertama gitu. Terus LNC itu arti sebenarnya kalau tidak bundar, sedangkan kalau arti gampangannya kita L itu tadi ada bundar kan, bundar, NC itu kalau tidak gitu. Ini kan, karena ya NC itu adalah kalau tidak. Karena sisanya ya kalau tidak gitu, bundarnya udah dipakai di sini. Habis itu untuk UBM, arti sebenarnya adalah bukan topi saya, tapi kalau arti tanpa grammarnya, UB itu tadi topi saya kan, terus M-nya itu adalah bukan di sini. Berarti kalau dilihat, ini kan tadi bundarnya di pojok kanan ya, di akhir gitu ya. Tapi di pengkodanya jadi pada awal. Sedangkan kalau di awal, kalau ini bisa kita iniin sebagai apa? Objek ya berarti. Topi saya bundar gitu kan, objek nggak sih? Ya kayaknya objeknya di depan, nanti pada pengkodanya objeknya jadi di belakang. Ini juga objeknya di belakang, di pengkodanya jadi di depan, dan ini di depan jadi di belakang. Berarti kalau topi saya bundar, kalau bundar topi, nanti topinya itu akan ada di depan gitu. Berarti kalau kalau kita mau nyari kalau bundar topi, kalau kita mau satu-satuin, maksudnya kita cari berdasarkan kosakatanya gitu, nanti kita harus nyari yang topi kalau bundar. Jadi topinya harus majuin ke depan dulu. Nah, kalau udah kita tentuin grammarnya nih kan udah sesuai grammar topi kalau bundar. Berarti topinya tadi apa? Topinya itu antara U atau B. Nah, kita boleh sebutin dua kemungkinan gitu. Jadi nanti bakal jadi U kalau bundar atau B kalau bundar. Dan kalau bundarnya itu kan kita belum tahu. Kita tulis aja kalau bundar kayak gini nggak apa-apa. Mungkin kalau kita iniin kayak kemungkinannya gitu ya, kita seleksi kemungkinan di ABC-nya gitu. Berarti harusnya yang ini kan titik-titik dan titik-titik gitu kan. Berarti yang depan ini harus kalau enggak U juga B gitu. Dan
di sini ternyata nggak ada yang U. Berarti pasti jawabannya yang A gitu ya. Karena di sini udah B. Dan ternyata LC itu adalah kalau bukan ya. Kalau bukan itu ada LC. Karena pilihannya yang B itu cuman yang ini gitu. Yang depannya B atau depannya U itu cuman yang A. Sebenarnya dari situ aja kan udah bisa nentuin jawabannya. Jadi yang saya tidak benar ini nggak perlu di hmm, dihitung ya biasanya atau dipikirin gitu nggak perlu. Tapi untuk saat ini kita di ini aja ya, dibahas aja ya. Nah, saya tidak bundar. Tadi ingat kan yang kata terakhir objeknya ini dimasukin ke depan. Berarti nanti kita harus cari yang kata-katanya tuh bundar saya tidak. Dan bundar di sini tuh adalah L. Berarti nanti L saya tidak. Saya tidaknya kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kita cari aja kemungkinannya. Dan ternyata yang depannya L itu antara E sama A. Tapi yang tadi depannya B atau U itu kan cuma A ya. Dan ini bener L. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Agak rumit yang ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah aman? Kalau aman boleh dong bilang aman gitu. Atau kalau mau nanya langsung aja. Mungkin lagi typing yang mau nanya. Yang bingung ada yang bingung. Karena udah agak rumit yang ini. Paman Kak cuma lupa balik. Oke, Ayes. Tapi kamu udah bener Kak Ayes. Oh, iya. Ayes tadi jawab. Aku suka lupa kalau urutannya dibalik itu Kak. Nah, iya, iya Zika. Jadi emang selain kosakata, kita harus perhatiin tata bahasanya gitu ya. Aku dulu juga suka lupa kalau ternyata harus dibalik gitu. Dan bahasa Panda tuh mungkin kalau sebagian besar nggak sebagian besar, mungkin beberapa orang itu bilang susah karena mereka lupa lupa sama tata bahasanya itu ya. Tata bahasanya tuh belum dipikirin. Mereka kadang ada beberapa yang cuman mikirin kosakatanya doang, bukan tata bahasanya tuh nggak dipikirin gitu. Dan itu bikin bingung. Tapi kalau udah ngerti triknya dan ngerti tata bahasanya harus dibalik itu atau harus dipikirin tata bahasanya gitu jadi gampang kok. Yang lain ada yang kesulitan nggak? Cecil, Jasmine, nggak ada ya, aman ya? Aman Kak, oke Jasmine. Coba deh, ini kayaknya soal terakhir deh. Nah iya pas waktunya. Ini soal terakhir, habis itu kalian kuis. Dicoba dulu ya, jangan lupa tata bahasanya. 2 menit deh. Kalau kurang dari 2 menit udah pada jawab, langsung bahas. 1 menit aja deh, 1 menit setengah.
Udah 1 menit setengah, udah pada jawab ini. Satu jika ayat sambil itu udah jawab. Oke. Ada yang oke. Pada jawab C ya. Pada jawab C semua. Ya, benar. Nah, kita bahas aja. Ya. Tadi Jika udah jawab B ya. Apa-apa, kita bahas. Dari dua data ini dulu. Dua data ini dulu. Yang sama itu apa? Lari kan, berlari. Berlari, tapi ini ada imbuhan A-nya, tapi nggak apa-apa, kita lihat yang berlari dulu. Nah, di sini itu yang sama itu adalah tanda seru. TR-nya ini ada tambahan ya. Tapi di sini bintang dan terus tanda ini, tanda pangkat kayaknya, kalau nggak salah. Itu sama persis. Berarti yang segini ini adalah artinya adalah berlari gitu. Dan kalau kasih imbuhan an, itu an-nya itu di dalam bahasa Panda bukan di akhir berlari an gitu, bukan sebagai imbuhan air tapi sebagai imbuhan tengah gitu. Berarti yang ini kita catat berlari. Berlari itu ditambah tanda seru ini ya. Sedangkan kalau larinya aja itu yang dari sini gitu. Ini harusnya untuk kasih kurung. Kurung tuh maksudnya aku di sini ada imbuhan gitu loh. Gitu. Bisa ada imbuhan gitu. Boleh ada imbuhan di sini gitu. Terus yang data kedua dan ketiga itu mereka kan. Dan mereka tuh jelas lah garis 01 garis 2 itu artinya mereka. Terus nah karena lari itu tadi adalah ini, berarti ber itu adalah tanda seru. Sebenarnya dari sini kita nggak bisa tentuin kalau ber itu adalah tanda seru ya. Cuman di sini kan dikasih lagi kosakata untuk jalan dan damping gitu. Dan sedangkan di pilihannya tuh pada ada tanda seru tiganya ini kan, berarti kalau kita bisa kita asumsikan ber itu kalau imbuhan ber di awal itu berarti nanti nambah titik seru 3 kali gitu. Titik seru terus titik gitu. Nah, terus kalau an itu karena bisa kita asumsikan ber itu titik seru 3 kali di awal, berarti an itu ini sih, tadi kan berlari, ini berlarian, dan bedanya cuma dari TR ini kan. Berarti an di akhir itu nambahnya kita TR gitu, TR dan di tengah berarti an titik gitu. Kita mau nyari mereka berjalan berdampingan gitu kan. Kalau mereka di sini mereka itu di awal dan ini pengkodeannya tetap di awal kan. Berarti mereka itu nanti pengkodeannya bakal tetap ada di awal. Jadi garis 01 ini apa sih? Tanda hubung ya. Iya, kayaknya tanda hubung atau nggak tahu. Tanda hubung 2 itu nanti ada mereka dan di awalnya pasti kayak gini nih. Bisa kita seleksi dulu, berarti yang nanti antara B, C, sama D gitu. Terus berjalan. Nah, berjalan tuh tadi ini ya, tetap ya berjalan gitu. Jadi maksudnya nggak kayak gini loh. Kan ini kan berdampingan. Nah, kan ada imbuhan an-nya kan. Tapi an-nya tuh di sini harus kasih tengah, nggak boleh kasih akhir gitu. Jadi kalau ber dalam bahasa Indonesia itu adalah awalan, imbuhan yang terletak di awal. Dan dalam bahasa Panda yang di soal ini, itu bernya juga sebagai awalan gitu. Sedangkan kalau an, contohnya berdatangan atau berdampingan, an-nya itu kalau di bahasa Indonesia sebagai imbuhan yang berupa akhiran gitu. Tapi kalau di soal ini,
an-nya itu bukan sebagai akhiran, tapi sebagai sisipan. Gitu. Kalau kalian ingat, sisipan itu yang ada di tengah ya. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah, di tengah. Berarti ber itu tetap di depan dan jalan. Jalan itu tadi 0 gini ya. Aku kurang tanda kurung sih. 0 dash kalau nggak salah. Apa sih namanya? Tanda hubung ya? Tanda hubung. Terus an-nya dampingan, an-nya harus dikasih ke tengah. Jadi berandamping. Berarti tanda seru TR, karena tadi an-nya itu adalah TR di sini. Terus damping. Damping tuh udah dikasih tahu juga dari soal KJSD tanda hubung gitu. Berarti tinggal kita samain aja. Berarti mereka berjalan terus berandamping gitu. Jawabannya adalah B. Mungkin tadi C itu kalau C kalian ada TR-nya di sini kan, sedangkan TR tuh sebagai imbuhan an. Mungkin kalian kurang fokus, ini ada an, tapi kan jalan itu kan apa ya? Kata utama, kata apa sih lupa. Namanya kata apa? Pokoknya kata asli ya. Kata aslinya itu adalah jalan, bukan jal kan. An itu bukan imbuhan, tapi an itu ya udah jalan gitu di sini gitu. Jadi gitu deh. Ya Kak kurang fokus nih. Berjalanan. Oh, dikira berjalanan gitu ya. Nah, kalau berjalanan berarti benar yang C gitu. Oh alah, iya gitu Fasil. Ada yang mau ditanyain lagi nih soal terakhir? Thank you. Di sini kuis. Oh ya, ada yang benar, makasih Kak ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita kuis? Dan ini pertemuan terakhir kita. Nggak ada. Oh, aku sambil ini ya, sambil share kuisnya aja. Ini.